Coba deh perhatiin, pernah nggak sih Anda lihat tanaman kecil yang suka tumbuh liar gitu aja di halaman rumah atau bahkan di sela-sela paving block? Kemungkinan besar Anda pasti sering mikir, ah cuma gulma. Tapi hari ini kita bakal bongkar rahasia besar di balik tanaman yang sering banget kita anggap sepele ini. Nah, ini dia tanamannya. Kenalin, namanya meniran. Kelihatannya sederhana banget kan? Daunnya kecil-kecil, batangnya ramping, dan sering muncul di tempat-tempat yang gak terduga. Gampang banget deh buat diabaikan begitu aja. Betul kan? Biasanya, reaksi pertama kita ya, langsung cabut, buang. Dianggap ganggu pemandangan atau ngerebut nutrisi tanaman hias kita. Tapi tunggu dulu, gimana kalau ternyata gulma yang sering kita singkirkan ini sebenarnya adalah semacam apotek mini dari alam? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita kenalan lebih resmi ya. Inilah meniran. Nama ilmiahnya itu Phyllanthus niruri dan Phyllanthus urinaria. Ya, emang betul, tanaman herbal tropis ini statusnya sering dianggap gulma. Tapi, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, penampilannya itu bisa menipu banget. Jauh sebelum ada laboratorium canggih kayak sekarang, gulma yang satu ini justru jadi andalan loh dalam pengobatan tradisional di Asia selama berabad-abad. Artinya, para penyembuh zaman dulu tuh udah tahu kalau ada sesuatu yang istimewa di dalam tanaman ini. Dan ternyata, penggunaannya secara tradisional itu luas banget. Dari mulai buat naikin daya tahan tubuh, melancarkan buang air kecil, sampai ngebantu ngatasin demam dan diare. Ini jadi bukti kalau meniran itu punya peran penting buat kesehatan masyarakat dari dulu. Nah, pertanyaan ini nih yang membawa kita dari dunia tradisi ke dunia sains modern. Sebenarnya, apa sih isi jeruan tanaman sederhana ini yang bikin dia begitu berharga? Jawabannya ada di satu kata, fitokimia. Apaan tuh? Gampangnya, ini adalah senyawa kimia alami yang dibuat sama tumbuhan itu sendiri. Nah, inilah bahan aktif rahasia dari meniran. Senyawa-senyawa kayak flavonoid dan lignan inilah yang jadi sumber kekuatannya. Kalau kita bedah lagi nih, di dalam meniran itu ada beberapa jagoan utamanya. Ada filantin dan hipofilantin yang terkenal bagus buat melindungi hati. Terus ada flavonoid kayak quercetin. Ini antioksidan super yang tugasnya melawan kerusakan sel. Wah, ini sih tim kimia yang kuat banget ya. Oke, jadi gimana cara kerja senyawa-senyawa keren tadi di dalam tubuh kita? Sekarang, ayo kita bedah manfaat kesehatan utamanya, yang ternyata didukung bukan cuma oleh tradisi, tapi juga oleh riset ilmiah modern. Manfaat pertama, dan ini yang paling terkenal, adalah perannya untuk kesehatan ginjal, khususnya buat ngatasin batu ginjal. Bahkan di beberapa daerah, tanaman ini sampai punya julukan si pemecah batu. Keren kan? Terus gimana cara kerjanya? Simpelnya gini. Pertama, meniran bantu cegah kristal-kristal mineral di urin kita biar nggak nempel satu sama lain dan jadi batu. Kedua, dia juga berpotensi bantu mecah batu yang udah terlanjur terbentuk. Dan yang terakhir, sifat diuretiknya itu bantu mengguyur atau memilah sistem kemih kita biar lebih bersih. Manfaat hebat lainnya adalah sifat hepatoprotektif. Wah, istilah apa lagi tuh? Gampangnya, artinya adalah pelindung hati. Senyawa antioksidan di dalam meniran itu ibaratnya kayak bodyguard atau perisai buat sel-sel hati kita, melindunginya dari serangan racun. Nah, ini bagian yang sangat menjanjikan. Ada bukti awal yang menunjukkan kalau meniran mungkin bisa mengganggu kemampuan virus hepatitis B untuk berkembang biak. Tapi, tunggu dulu. Penting banget untuk dicatat ya. Ini masih dalam tahap penelitian dan sama sekali bukan pengganti pengobatan medis yang sudah standar. Dan ternyata nggak cuma itu loh, meniran juga dikenal sebagai imunomodulator, yang artinya dia bisa bantu menyeimbangkan sistem imun kita. Ada juga riset-riset awal yang nunjukin potensinya buat bantu ngontrol gula darah dan juga tekanan darah. Banyak banget ya potensinya. Oke, tadi kita udah ngomongin semua hal luar biasa tentang meniran. Tapi sekarang, kita harus jeda sebentar buat ngebahas sesuatu yang paling krusial, keamanan. Penting banget buat diingat kata alami itu nggak selalu berarti aman untuk semua orang. Saya ulangi lagi ya, karena ini penting. Hanya karena sesuatu itu dari alam, bukan berarti itu bebas risiko. Reaksi tubuh setiap orang itu bisa beda-beda. Jadi risikonya bisa kita bagi jadi dua. Pertama, ada efek samping langsung, kayak masalah pencernaan, mual, atau diare. Kedua, dan ini yang harus ekstra hati-hati, adalah potensi interaksi dengan obat-obatan lain. Misalnya, kalau dikonsumsi bareng obat pengencer darah atau obat diabetes, efeknya bisa berbahaya. Jadi tolong dicatat ya, siapa saja yang harus lebih waspada atau bahkan menghindarinya. Ibu hamil dan menyusui, orang yang mau operasi, dan teman-teman dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes.
wajib hukumnya buat konsultasi dulu sama dokter sebelum coba-coba. Oke, setelah kita lihat dua sisinya, manfaatnya yang luar biasa dan juga risikonya, terus kesimpulannya gimana dong? Nah, mari kita lihat semuanya dari sudut pandang yang seimbang. Kalau kita rangkum nih, untuk urusan ginjal dan hati, buktinya cukup kuat dan menjanjikan. Buat dukungan imun, senyawanya emang mendukung. Tapi untuk gula darah dan tekanan darah, risetnya kebanyakan masih di tahap awal. Jadi intinya apa? Selalu waspada dan cari informasi yang benar dan seimbang. Jadi kalau ada satu hal yang paling penting untuk Anda ingat dari pembahasan kita kali ini ya, ini dia. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah mendiagnosis atau mengobati diri sendiri pakai herbal tanpa panduan. Pokoknya ngobrol dulu sama dokter atau ahli herbal yang terpercaya. Mereka bisa bantu Anda paham apakah meniran itu tepat buat Anda atau tidak. Sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-bareng. Kasus meniran ini ngingetin kita kalau alam itu nyimpen banyak banget potensi luar biasa. Tantangannya buat kita semua sekarang adalah gimana caranya kita bisa menggabungkan kearifan kuno ini dengan standar keamanan dan pengawasan dari ilmu kedokteran modern. Terima kasih sudah menyimak.